Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Pemilu telah usai dan satu hal yang menonjol dalam pemilu 2024 ini, isu agama tidak dipakai sebagai alat politik seperti yang terjadi dalam pemilu 2014 dan 2019. Apakah ini menandakan masyarakat kita sudah semakin dewasa? Namun apapun alasannya, di hari yang fitri ini, mari kita saling memaafkan, saling berangkulan demi Indonesia yang lebih maju. Inilah Hot Room, kemenangan untuk semua. Pemilu 2024 telah usai. Rakyat telah menentukan pilihannya. Dan kini babak baru sedang bergulir pada ranah Mahkamah Konstitusi yang sejatinya penanganan sengketa Pilpres 2024 yang berlangsung di MK ini adalah jalan terbaik dalam menyempurnakan demokrasi di Indonesia. Dalam suasana hari yang fitri, diharapkan masyarakat dan seluruh pihak yang ikut berkontestasi dapat kembali guyup, menghilangkan sekat yang ada, menjalin silaturahmi yang sempat terputus, tidak ada lagi caci maki, hinaan baik di dunia nyata ataupun dunia maya. Kita bersama menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi dan tetap berharap majelis hakim dapat memutuskan dengan mengedepankan keadilan untuk semua. Karena yang rakyat Indonesia harapkan, pemilu 2024 ini dapat menjadi kemenangan untuk semua. Sebelum kita memulai acara kita malam ini, saya mengingatkan kepada pemirsa, kamu tahu apa rahasianya agar tetap stamina saya, tetap segar, tidak ngantuk, yaitu kopi kesayangan saya, kopi luwak white coffee. 5 hari bersidang 12 jam sehari, tapi white coffee selalu mendampingi saya. Memang the best kopi di Indonesia sekarang ini. Oke, pertanyaan pertama kepada Bapak kita yang terhormat, Pak Marsudi Sujud, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama. Apakah Anda sependapat bahwa pemilu 2024 yang baru selesai tidak memakai isu agama? Nah, inilah sesungguhnya korelasi dengan hari ini, hari Idul Fitri ini, itu juga yang terpenting adalah hari kegembiraan. Hari kegembiraan. Hari kebahagiaan. Ya. Maka ketika ngadepin persoalan apapun, Ya. termasuk ngadepin persoalan persaingan. Ya. Persaingan nggak hanya politik, presiden, wakil presiden, kemudian DPR. Ya. Itu tidak sekedar itu, bisa persaingan bisnis, bisa persaingan hidup, bisa persaingan sosial. Ya. Ketika ngadepin yang persaingan semacam ini, itu perintah agama sudah simpel sekali. Yaitu? Apa itu perintahnya? Perintahnya itu begini, absyiru wa amilu ala ma yasurukum. Buatlah kita gembira. Buatlah senang, kita gembira. dan kita nyaman. Ya. Tapi tidak cukup di situ. Ya. Wa amilu ala ma yasurukum. Ya. Harus berpikir, apa sih sesuatu yang membuat kita gembira ke depan, yang paten, Ya. tidak semu. Paten, Ya. tidak semu. Alhamdulillah semuanya dikasih jalan keluarnya. Yaitu? Ketika ada persoalan-persoalan, yaitu persoalan persaingan atau apapun, kalau dalam politik, pilihan presiden, wakil presiden yang belum bisa menerima, ada jalannya. MK. Adalah yang Bapak setiap hari tadi 12 jam ikutin di situ. Nah, Rasulullah malah bersumpah begini. Ya. Fawallah mal faqra akhsha alaikum. Ya. Demi Allah, bukan masalah kemiskinan, bahkan yang 15% orang yang hidup di bawah kemiskinan kemudian dikasih kemarin
dari pemerintah? Bansos. Bansos, perlinsos ya. Bukan sekedar itu yang menakutkan bagi saya. Walakini akhsha alaikum antub satod dunya alaikum kama busitot ala mangkana qablakum. Ala mangkana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha. Artinya? Yang aku lebih takutkan daripada bansos yang untuk tadi urusan MK. kefakiran yang sekarang masuk di MK, tapi ada yang lebih aku takutkan. Apa itu? Fatanafasuha kama tanafasuha. Persaingan yang tidak ada ujungnya. Persaingan yang tidak ada jalan keluarnya. Persaingan yang tidak ada untuk keluar dari persaingan. Nah, alhamdulillah negara Indonesia termasuk negara yang beradab, yang sudah punya lembaga-lembaganya untuk bagaimana persaingan ini jangan persaingan di luar ring, tapi persaingan di dalam ring itu sendiri. Yaitu di MK. Itulah antara lain. Jadi nanti apapun hasil putusan Mahkamah Konstitusi, apa himbauan Bapak? Ketika kita sudah sepakat, Pokoknya himbauan lah. ketika kita sudah sepakat, kita berbangsa, bernegara ini, bahwa kita punya jalan keluar melalui MK, maka dalam hukum agama begini, hukmul hakim raf'ul khilaf, idza hakamal hakim rafa'al khilaf. Nanti ketika hakim sudah menjatuhkan palunya, dor rafa'al khilaf atau raf'ul khilaf, maka sudah tidak ada khilaf, perbedaan pendapat lagi, mungkin yang ada tinggal perbedaan pendapatan. Inilah pesan dari Wakil Majelis Ulama di malam yang fitri ini. Jadi kita menunggu putusan MK, mudah-mudahan semua pihak menerima dengan puas. Tapi syaratnya karena ini dalam proses, hormati ini pengadilan, junjung keadilan, dan putuskan seadil-adilnya. Mari kita berdoa untuk itu di hari yang fitri ini. Pak Romo Beni Susetio, bagaimana tanggapan Anda dengan berakhirnya pemilu dengan damai tanpa menonjol isu agama di 2024 ini? Ya, kita sudah prediksi dengan 3 pasang itu tidak akan mungkin terjadi konflik agama. Jadi sebenarnya saya sepakat dengan Pak Kiai. Sekarang bagaimana martabat Mahkamah Konstitusi itu dipulihkan kembali, dan keadilan itu menjadi suatu cara kita untuk membangun peradaban demokrasi. Maka keputusan Mahkamah Konstitusi yang kita hormati. Maka dibutuhkan sekarang adalah jiwa negarawan dari para hakim Mahkamah Konstitusi itu. Untuk memutuskan dengan bijaksana, adil, tetapi memiliki suara hati yang tulus dan murni untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini bukan persoalan menang kalah. Persoalan tentang bagaimana martabat demokrasi itu menjadi berkualitas. Jadi persoalannya bukan kalah menang. Tapi persoalan yang paling mendasar adalah bagaimana demokrasi itu harus menggunakan satu prinsip-prinsip berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi maka dalam demokrasi ada rasa ketuhanan, rasa kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itu yang harusnya menjadi parameter ketika hakim konstitusi mengambil keputusannya, dia harus mempertimbangkan rasa itu. Jadi kalau kita mau jujur, justru ini tanggung jawab moral kita semua memperbaiki. Tapi pelaksanaan pemilu itu sepintas sudah menggambarkan demokrasi. Kalau kita melihat demokrasi kita ini, udah saya dapat apa memperoleh apa kok. Jadi demokrasi kita itu terlalu mahal karena tergantung dari wani piro. Dan itu harus jujur. Sehingga kita memperbaiki demokrasi itu ada satu proses di mana kita berani untuk mengevaluasi. Ada sistem demokrasi kita yang seperti ini harus kita perbaiki supaya apa? Transaksi demokrasi kita yang udah saya dapat apa itu, di mana kedaulatan bukan kedaulatan rakyat tapi kedaulatan uang, ini harus kita perbaiki. Lah itulah menurut saya saatnya kita mampu berkontemplasi. Tapi Romo setuju
apapun yang terjadi itu sudah berlalu. Kita terima pemilu ini dengan hasilnya dengan tangan terbuka, tunggu putusan MK. Ya, putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi konstitusi juga harus mempertimbangkan aspek-aspek keadaban demokrasi itu. Jadi disitulah kita diuji sebagai rakyat itu damai kok. Problem kita itu di elitnya. Jadi jangan sampai elit itu kan harusnya mendidik masyarakat. Agar masyarakat dalam menentukan pilihan itu bukan semata-mata karena kedaulatan uang dan kedaulatan modal itu yang berkuasa. Ini yang terjadi. Persoalan bukan dilupakan dan tidak dilupakan. Tapi jangan terlena. Ada lagu terlena gitu. Itu jangan terlena dong, jangan terlena. Iya, itu persoalannya. Jadi kita harus belajar dari sebuah proses demokrasi dan dari proses itulah kita memperbaiki. Coba dulu kasih wejangan dari Pak Rob, dari Pak Kiai tadi sudah di malam yang fitri ini apa pesan untuk rekan-rekan kita yang kebetulan malam ini merayakan hari yang fitri. Idul Fitri itu kan merajut persaudaraan ya. Karena dalam Idul Fitri itu kerahiman Allah. Di mana Allah yang Maha Rahim itu adalah Allah yang selalu memberikan rahmat bagi semua orang. Bangsa yang dirahmati Tuhan itu adalah bangsa yang teguh memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Karena kebenaran dan keadilan itulah menjadi roh dari kehidupan manusia. Maka orang yang Maha Rahim menurut saya adalah orang yang setia dengan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Pesan yang sangat indah dari Romo ya, walaupun beliau berbeda agama di hari yang fitri ini tapi melambangkan rasa toleransi beragama yang sangat tinggi. Kita himbau juga agar semua rakyat Indonesia bertoleransi seperti bapak-bapak ini, Pak Kiai dan Pak Romo. Untuk itu kita istirahat dulu, setelah yang berikut ini ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.